Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sandrina Pramudia dengan NIM 202300201106 dari Program Studi Informatika Universitas Hayam Wuruk Perpana, Surabaya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai diagram-diagram apa saja yang sudah saya buat dari mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Nah, studi kasus saya sendiri adalah Siporja yang merupakan sistem program kerja. Nah, Siporja ini dikhususkan untuk para BPH Ormawa untuk menguploadkan usulan proposalnya melalui sistem yakni yang bernama Siporja, sehingga Siporja ini bisa memiliki rekapan arsip data yang lebih terstruktur, lebih transparan, dan juga lebih efisien. Efisiennya kenapa? Karena pihak BPH sendiri tidak perlu bertemu secara langsung kepada pihak BEM dan juga dosen pembimbing. Jadi dengan adanya sistem ini, pihak BPH sendiri bisa diuntungkan dan bisa mengajukan USPRO secara online. Jadi, yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sandrina Pramudia. Saya akan menjelaskan pada studi kasus saya, yakni Siporja, dengan kepanjangan sistem program kerja. Yang pertama, saya membuat DFD tingkat 0. DFD sendiri merupakan data flow diagram, dan pada tingkat 0 mempresentasikan hal yang paling sederhana dari aliran data dalam sistemnya. Nah, pada DFD tingkat 0 sendiri ada BPH, BEM, dosen pembimbing, dan juga pihak kemahasiswaan. BPH sendiri bisa menginputkan usulan proposalnya atau USPRO ke sistem serta bisa mengakses diskusi. Kemudian mendapatkan feedback dari sistemnya ini, yakni bisa melakukan revisi USPRO ataupun mendapatkan informasi bahwasannya USPRO-nya itu sudah divalidasi. Kemudian sama pihak BEM mengakses sistemnya, yakni dapat meng-ACC atau meng-approve USPRO dari pihak BPH, kemudian bisa memvalidasi berkas dari pihak BPH, serta dari pihak BEM sendiri mendapatkan feedback, yakni ACC approval dari proposalnya, mendapatkan report proker, dan juga akses diskusi. Kemudian pada dosen pembimbing sendiri dapat melakukan diskusi dan juga merevisi dari broker tersebut yang telah diajukan oleh pihak BPH. Kemudian dari dosen pembimbing sendiri mendapatkan feedback, ACC berkas, dan validasi proposal. Kemudian dari pihak kemahasiswaan dapat mengakses validasi proker yang sudah diajukan oleh pihak BPH dan telah disetujui oleh pihak BEM dan juga dosen pembimbing, serta dari pihak kemahasiswaan sendiri mendapatkan feedback yakni ACC proker dan juga report proker. Kemudian dari DFD tingkat 0 lanjut ke DFD tingkat 1, yang dimana pada DFD tingkat 1 ini menjabarkan proses utama pada DFD tingkat 0 menjadi beberapa proses yang lebih kecil dan juga lebih detail. Nah, pada DFD tingkat 1 ini pihak BPH itu mengajukan berkas ke sistemnya, yakni input proker. Nah, berkasnya itu tadi atau proposalnya itu masuk ke proses cek kesesuaian format yang dicek oleh pihak BEM. Nah, pihak BEM sendiri mengcek apakah suratnya itu sudah sesuai dengan ketentuan dan format yang sudah ditetapkan oleh pihak mereka. Kemudian, jika mana revisi, pihak BEM akan mengembalikan proposal tersebut ke pihak BPH dan diajukan kembali oleh pihak BPH untuk mendapatkan validasi ataupun verifikasi berkasnya. Kemudian setelah mendapatkan ACC dari pihak BEM, pihak BPH melanjutkan untuk mengajukan berkasnya ke DOSPEM.
Kemudian sama pihak Dospem ini dicek berkasnya sudah sesuai atau belum. Jika mana belum, maka pihak BPH akan melakukan revisi, dan jika sudah, maka pihak BPH bisa saja langsung untuk mengajukan berkasnya ke pihak kemahasiswaan. Nah, sama pihak kemahasiswaan ini dicek berkasnya apakah sudah sesuai dan akan langsung mendapatkan approval proker dari pihak kemahasiswaan. Kemudian berkasnya sendiri akan direkap di bagian sini, kemudian akan menjadi arsip dari kemahasiswaan pada rekap database. Kemudian saya membuat IRD, yakni menggambarkan struktur logis dari basis data sistem yang terdiri dari entitas dan relasi pada tiap entitas. Nah, di sini saya punya entitas BPH, entitas Ormawa, proposal, BEM, dosen pembimbing, dan juga kemahasiswaan. Pada entitas BPH sendiri, ada ID Ormawa, nama underscore mahasiswa, email underscore Ormawa, kemudian NIM mahasiswa, dan juga nama Ormawanya. Nah, pada entitas BPH ini merujuk jabatan ke entitas Ormawa yang dimana relasinya itu one to many. Nah, pada entitas Ormawa sendiri itu ada ID Ormawa, email, dan juga nomor telepon. Kemudian pihak BPH ini mengajukan berkasnya yakni di entitas proposal. Nah, di entitas proposal sendiri ada tanggal pengajuan, ID Ormawa, jenis kegiatan, status, ID kemahasiswaan, ID dosen underscore Ormawa, dan ID BEM. Relasi dari BPH ke proposal sendiri merupakan one to many. Kemudian lanjut ke BEM, yakni entitas BEM. Nah, pada entitas proposal ke entitas BEM sendiri merupakan one to one karena pihak Ormawa sendiri memiliki general manager, yakni yang dinaungi oleh BEM satu persatu antara satu Ormawa dengan satu BEM, yakni yang dicek oleh GM. Nah, pada entitas BEM sendiri memiliki atribut ID BEM, nama mahasiswa, jabatan BEM, dan juga email. Kemudian setelah dicek oleh BEM, dicek oleh dosen pembimbing. Nah, entitas proposal dengan entitas dosen pembimbing memiliki relasi one to many. Pada entitas dosen pembimbing sendiri memiliki atribut ID dosen Ormawa, nama dosen, dan juga email. Kemudian entitas proposal bersama entitas kemahasiswaan memiliki relasi one to many, yang dimana pada entitas kemahasiswaan memiliki atribut ID kemahasiswaan, nama kemahasiswaan, dan juga email. Kemudian selanjutnya ada use case diagram. Nah, use case diagram sendiri ini menggambarkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna atau aktor, yang dimana di bagian ini menampilkan aktor atau dari pengguna eksternalnya itu dengan use case atau sistemnya. Jadi menjelaskan interaksi antara aktor dengan sistemnya seperti itu. Nah, yang pertama ada BP Ormawa. BP Ormawa ini bisa akses ke registrasi, login, melakukan pengajuan berkas, lalu logout. Lalu untuk BEM sendiri bisa melakukan registrasi, login, akses ke data organisasi, melakukan verifikasi atau approval berkas, kemudian logout. Dan dari dosen pembina sendiri melakukan registrasi, login, melakukan verifikasi data atau berkasnya, lalu logout.
Lalu untuk pihak kemahasiswaan melakukan registrasi, login, akses data organisasi, akses untuk memverifikasi berkas, serta melakukan arsip berkas dan juga logout. Lalu selanjutnya ada deskripsi diagram dari use case-nya. Nah, pada deskripsi use case-nya ini menjelaskan lebih lanjut tiap use case secara detail dalam bentuk narasi. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, nama use case-nya itu si Porja, aktor utamanya ya BPH Ormawa, yakni Badan Pengurus Harian Organisasi Mahasiswa. Deskripsi dari si Porja sendiri atau dari sistemnya, yakni digunakan untuk para BPH dalam mengajukan usulan program kerja dengan lebih tersistem. Kemudian preconditionnya, form untuk mengunggah berkas Uspro telah dibuka. Kemudian untuk post conditionnya, yang pertama melakukan akses login, kedua melakukan unggah berkas, ketiga melakukan perbaikan berkas, keempat melakukan diskusi, dan kelima mereka berkas ke database. Kemudian adapun alurnya dari use case itu sendiri, yang pertama dari pihak aktor, semua aktor melakukan login dan reaksi sistemnya itu login berhasil. Kemudian yang kedua, aktor BPH mengajukan berkas usulan program kerja. Kemudian reaksi sistemnya, berkas diupload ke sistem. Kemudian yang ketiga, berkas ditinjau oleh dosen pembina. Kemudian sistem mereaksi, yakni sistem melakukan pengecekan berkas yang diisikan apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Kemudian yang keempat, berkas ditinjau oleh pihak BEM. Nah, di sini pihak BEM juga sama, yakni sistem melakukan pengecekan berkas yang diisikan apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Kemudian berkas direkap oleh kemahasiswaan, yakni pastinya menjadi arsip data ataupun berkas diarsip pada database. Kemudian jika mana pihak BPH langsung mendapatkan ACC atau approval, bisa langsung diajukan Uspro-nya ke pihak BEM. Kemudian dari pihak BEM sendiri melakukan pengecekan formatnya apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Jika mana revisi, ya pihak BPH melakukan revisi Uspro-nya. Jika tidak, pihak BEM akan melakukan ACC pada Uspro-nya. Kemudian selanjutnya ada class diagram yang menggambarkan struktur kelas dalam sistem berorientasi objek atau UOP. Nah, pada class ini menjelaskan struktur kode program dan bagaimana objek itu berinteraksi gitu. Contohnya BPH Ormawa, yakni memuat nama Ormawa, variabelnya string, nama MHS, variabelnya integer, email Ormawa, variabelnya string, dan nama mahasiswa, variabelnya juga string. Dan aksinya sendiri ada tambah Ormawa, edit Ormawa, dan juga hapus Ormawa. Kemudian pada bagian Ormawa, yakni memuat nama Ormawa, yakni variabelnya string, nama MHS, variabelnya string, email Ormawa, variabelnya string, nim MHS, variabelnya integer, ID _BEM integer, ID dosen Ormawa integer, dan ID kemahasiswaan integer dengan aksi tambah mahasiswa, edit mahasiswa, hapus mahasiswa, tambah dosen Ormawa, edit dosen Ormawa, hapus dosen Ormawa, dan tambah kemahasiswaan. Kemudian pada bagian proposal, yakni memuat tanggal pengajuan, ya date, kemudian ID Ormawa integer, jenis kegiatan variabel string,
status string, ID kemahasiswaan, integer, ID dosen Ormawa, integer, dan ID PEM integer. Serta aksi yang diperoleh oleh proposal ini yakni ajukan proposal, tanggal pengajuan, verifikasi dosen, kemudian ubah status dan juga lihat proposal. Nah, yang terakhir ada sequence diagram. Sequence diagram sendiri menggambarkan interaksi antar objek dalam urutan waktu tertentu, serta menjelaskan skenario fungsionalitas pada studi kasus tertentu. Nah, pada tahapan aktor sendiri ini melakukan buka halaman login yang dimana tahapannya itu boundary. Nah, boundary sendiri itu biasanya berupa tepi dari sistemnya seperti user interface atau suatu alat yang berinteraksi dengan sistem lain. Maka dari itu saya kasih boundary. Lalu di tahap selanjutnya memasukkan password yakni kontrol. Nah, di tahap selanjutnya ini kemudian lanjut ke tahapan kontrol yang dimana aktor akan memasukkan password. Lalu setelah itu jika mana berhasil maka aktor akan langsung cek ke login. Namun jika gagal, aktor akan mendapatkan feedback yakni login gagal. Kemudian jika mana berhasil, cek loginnya berhasil dan langsung terdata di database. Atau entity lifeline yang dimana pada bagian ini bertanggung jawab untuk menyimpan data atau informasi. Maka dari itu saya gunakan entity lifeline untuk rekap database. Lalu selanjutnya saya menggunakan boundary kembali untuk pengajuan input berkasnya yakni uspronya di tahapan proposal. Lalu saya menggunakan control untuk aktornya yakni BEM untuk melakukan peninjauan pada berkasnya. Kemudian jika mana revisi ya melakukan revisi berkas. Kemudian jika mana ACC yakni validasi berkas. Lalu setelah melakukan validasi berkas ini maka langsung ke tahapan kontrol dosen pembina. Nah, dari kontrol dosen pembina sendiri nanti juga sama mekanismenya jika mana revisi ya diperbaiki dulu. Namun jika mana langsung ACC maka bisa langsung ke entity lifetime yakni kemahasiswaan. Untuk bagian uspronya itu masuk ke rekapan kemahasiswaan.